Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari pagi hari ini? Puji Tuhan. Kepada harapan saya, Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat selalu. Apapun yang terjadi saat ini dan apapun yang sedang kita alami, mari kita tinggalkan sejenak itu. Kita mau fokus ke hadirat Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian berjudul Bangkitan Kami dari Kisah 1 Mazmur 172 bait yang pertama dan ketiga. Kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Marilah memasuki ibadah di pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan pengakuan percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta kalik langit bumi beserta isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Amin.
Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Masih dengan sempurna.
Bapa kami yang di surga, jikalau kami hendak merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ibadah kami pada pagi hari ini, bimbinglah kami dengan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, sekiranya kami memperoleh pengertian dan pemahaman yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami juga menyapa saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah langsung di gereja, tetapi mengikuti ibadah melalui online. Kiranya Engkau pun juga menyertai dan memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita memasuki minggu kedua di bulan perdamaian Sinode. Dan di minggu kedua ini tema kita adalah mengetuk pintu rahmat. Masih di dalam narasi kitab Yunus. Mari kita membuka Yunus pasal 2, ayatnya yang Yunus pasal 2 ayat 10 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik dewasa anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja, para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Yunus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam tema perdamaian, kalau kita membaca kitab Yunus yang hanya beberapa
pasal saja, tidak banyak. Tidak lebih dari 5 pasal. Sangat sedikit. Maka kita sebenarnya bisa mendapatkan suatu makna tentang rahmat Allah. Rahmat Allah yang diturunkan di kota Niniwe melalui Yunus. Nah, saudara, sebenarnya ada 2 bentuk rahmat Allah ya di dalam perenungan narasi Yunus itu. Secara umum, yang pertama. Secara umum, kitab Yunus ingin menyampaikan bahwa rahmat Allah itu dicurahkan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Baik manusia maupun binatang ternak, binatang melata, dan sebagainya, termasuk tumbuh-tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Jadi berbicara tentang makna rahmat Tuhan, secara umum rahmat itu dicurahkan kepada semua yang ada di alam semesta tanpa terkecuali. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab Yunus ini, ada keterlibatan binatang, ternak untuk turut ikut berpuasa juga. Nah, itu adalah makna atau gambaran secara keseluruhan apa yang ada di muka bumi bagi rahmat Tuhan. Di dalam perjanjian baru ya, itu digambarkan seperti Allah menurunkan hujan di muka bumi ini, itu merupakan satu rahmat Tuhan. Dan itu untuk semuanya, tidak hanya manusia, tanpa terkecuali. Manusia yang baik, manusia yang setengah baik, manusia yang jahat, manusia yang super jahat, mendapatkan rahmat secara umum itu melalui curahan air hujan di muka bumi. Dan juga sinar matahari yang Tuhan berikan di muka bumi merupakan satu rahmat. Udara, oksigen adalah rahmat Allah secara umum yang dicurahkan untuk semua yang ada di muka bumi ini. Itu gambaran rahmat secara umum ya Bapak Ibu. Dan itu pun juga untuk menunjukkan tentang keadilan Allah bagi semua makhluk di dunia ini. Rahmat atas kota Niniwe, gambaran yang kedua, rahmat Tuhan dan hubungan dengan kota Niniwe adalah merupakan suatu perwujudan rahmat kasih Allah dan panggilan untuk bertobat kepada orang-orang yang berlaku jahat di dalam kehidupannya. Tuhan masih memberikan rahmat-Nya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk orang jahat itu bertobat. Tetapi pertobatan orang jahat itu tidak terjadi begitu saja. Ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menyampaikan pertobatan. Itu kaitan rahmat kota Niniwe, pertobatan, pengampunan, dan Yunus. Bagian yang kedua. Di dalam narasi perjanjian baru, kitab Yunus dalam kaitan ini itu narasi anak yang hilang. Ya. Yaitu si bungsu yang sudah berdosa, tindakannya brutal di tengah-tengah keluarga itu, merampas kekayaan ke keluarga, menganggap ayahnya seperti sudah tidak ada, lalu berfoya-foya menghambur-hamburkan uang, tetapi kasih Bapa itu tetap membuka rahmat kepada anak yang bungsu itu. Lalu melalui berbagai kesulitan, kesukaran hidup, dan yang terakhir melalui babi, maka terbukalah hati anak si bungsu untuk kembali dan bertobat masuk
di dalam keluarga Bapaknya yang mengasihinya. Dan ketika si bungsu dia kembali, dia bertobat, maka Bapaknya menerima kembali, ya, dengan kasih, dan itu merupakan satu rahmat pengampunan. Nah, itulah narasi-narasi yang terkait di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terkait dengan narasi Yunus ini. Sekarang secara khusus makna rahmat di dalam kitab ini yang menarik untuk diperhatikan, makna secara khusus rahmat Allah atas kota Niniwe dan sikap dari Yunus terhadap rahmat itu. Inilah secara khusus yang bisa kita pahami. Sikap Yunus menolak rahmat pengampunan atas orang-orang yang mestinya dihukum. Ini pesan khusus. Dan sikap Yunus ini merupakan gambaran sikap manusia pada umumnya. Saudara dan saya termasuk. Lalu anak sulung termasuk, ya. Jadi anak sulung ketika melihat adiknya kembali diterima mendapatkan rahmat, dia protes kan, dia marah, tidak terima. Di mana letak keadilan Tuhan? Rahmat terhadap orang yang jahat, terhadap orang yang baik dan sebagainya. Nah, gambaran sikap Niniwe itu adalah gambaran sikap manusia pada umumnya. Pada umumnya kita tidak ingin orang-orang yang harusnya dihukum diberi pengampunan. Ya. Pada dasarnya kita tidak senang akan hal itu. Orang yang berlaku jahat ya harus dihukum. Ditimpakan kecelakaan, ditimpakan bencana. Orang yang berlaku baik harus dimuliakan. Itulah pola pikir kita pada umumnya, persis seperti yang dialami oleh Yunus dan anak sulung. Lalu memandang Allah tidak adil atau Allah kurang adil dalam berperilaku terhadap orang yang baik dan orang yang jahat. Pada dasarnya manusia merasa puas kalau orang jahat itu mendapatkan celaka. Itu pada dasarnya. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Kita semua tentunya suka nonton film ya. Kalau pemainnya itu, pemerannya yang jahat itu, penjahatnya itu, ketika kita menyaksikan film itu, di dalam hati kita ingin supaya penjahatnya ini matinya mengenaskan. Tidak. Apalagi kalau dikisahkan penjahatnya ini kejahatannya sudah di luar batas kemampuan berpikir manusia. Wah, rasanya itu kita ingin penjahat ini inginnya matinya mengenaskan, lalu kita puas. Tapi kalau sutradara menampilkan beda. Nah, ini biasanya sutradara-sutradara yang juga memakai aspek psikologi dan sosial. Kadang-kadang filmnya itu ditutup dengan dibuat mengambang. Bagaimana perasaan kita? Jengkel, kita merasa ini film jelek, endingnya tidak bagus. Ya. Karena apa? Karena yang jahat tidak mendapatkan hukuman, lalu dibuat mengambang, tidak jelas ceritanya seperti apa. Yang baik kalah terus. Coba kalau kita nonton film, ya pemerannya yang bagus itu kalah terus, itu rasanya kita juga jengkel. Ya. Ini film tidak bagus. Nah, itu sifat manusia pada umumnya. Dan itu digambarkan di dalam suatu
legenda atau mite cerita rakyat yang sampai terkenal sekarang, Mahabharata, yang baik mengalahkan yang jahat. Nah, pola pikir secara umum ini sudah begitu menempel di dalam diri manusia, ya, sehingga ketika Allah membuat satu pola pikir yang baru, kaget orang seperti Yunus dan juga kita semua. Persis seperti yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu, doakan orang yang membencimu. Itu kan berbeda sama sekali dengan apa yang sudah kita pikirkan, bahwa orang jahat harus dihukum, orang baik mendapatkan kemuliaan, itu pada umumnya. Ya. Nah, ketika Yunus menghadapi suatu perubahan itu tidak siap dia. Dan seringkali kita juga tidak siap ketika kita diminta untuk mendoakan orang yang menjalimi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di bulan perdamaian ini coba kita renungkan ya dalam kehidupan kita. Kalau ada orang berlaku jahat terhadap kita, apa yang kita rasakan? Apa yang kita inginkan? Kalau kita diminta terkait dengan orang yang menjahati kita, kira-kira apa yang kita minta? Kita ingin supaya orang itu celaka, supaya orang itu bangkrut, supaya orang itu jatuh. Nah, itulah naluri alamiah, ya, nature di dalam diri kita. Dan kalau seperti itu, maka kita tidak ada sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Yesus merombak dengan suatu pengajaran, kasih musuhmu, doakan orang yang mencelakai engkau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lalu apa yang membedakan jika akhirnya sama-sama menerima rahmat Allah, baik yang jahat dan yang baik? Apa yang membedakan? Tentu beda, ya, tentu beda. Orang yang hidup di dalam kebaikan dan rahmat Tuhan, membuka hati, membuka kasih kepada orang yang jahat di dunia ini untuk bertobat dan menerima rahmat Allah. Orang yang menerima rahmat itu, dia sudah mewarisi hati Bapa. Jadi pertobatan Yunus yang akhirnya kita saksikan, bukan sekedar saja Yunus sudah menerima rahmat Tuhan, rahmat keselamatan, tetapi Yunus dibangun dan dibuat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Dia mewarisi hati Bapa. Dan akhirnya Yunus mampu membuka rahmat Tuhan bagi orang-orang yang jahat seperti orang Niniwe, dan akhirnya menerima rahmat Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan di bulan perdamaian ini. Dalam hidup ini ya, kalau kita banyak disalimi, diperlakukan tidak adil, mendapat perlakuan yang jahat dari orang lain, ingat kisah Yunus ini. Jadilah lebih dari pemenang. Anda berbuat baik, Anda menerima rahmat Tuhan. Anda percaya Yesus, Anda menerima rahmat Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Warisilah hati Bapa yang penuh dengan pengampunan dan membuka rahmat keselamatan bagi orang lain, termasuk orang yang jahat. Ikutilah yang diajarkan Yesus. Doakan, kasihi orang yang telah berlaku jahat kepadamu. Maka saudara dan saya
tidak hanya telah menerima rahmat Tuhan, tetapi saudara dan saya telah mewarisi hati Allah. Dan kita akan membuka rahmat Roh Kudus untuk membangun pertobatan kepada orang yang berlaku jahat dalam kehidupan kita. Dan saudara adalah orang yang dirahmati secara luar biasa dan menjadi perantara rahmat bagi banyak orang. Oleh karena itu, kalau saudara membutuhkan doa dalam kehidupan Anda, sesuatu yang sangat serius, mintalah doa kepada orang yang bisa mengampuni orang lain, yang bisa mendoakan orang yang berlaku jahat kepadanya dan menzalimi dalam hidupnya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki hati Bapa dan menjadi perantara rahmat Tuhan dalam kehidupan orang lain. Itu secara khusus yang bisa kita tangkap dari kitab Yunus ini. Kalau kita melihat ya, Yunus adalah gambaran sikap tersebut di dalam narasi perjanjian baru Yesus. Yesus memiliki hati Bapa, ya. Jadi ada suatu perbandingan yang terbalik. Yesus memiliki hati Bapa, Yesus membuka rahmat Allah, Yesus adalah juru syafaat. Ya. Yunus dilempar ke laut, menanggung dosanya, tidak patuh pada panggilan Allah. Tapi beda Yesus. Yesus dalam perjanjian baru ditolak oleh kaumnya, orang Yahudi, disalib, dibuang di bukit Golgota karena ketaatan, ya, dan menanggung dosa umat manusia. Jadi kita lihat comparisonnya, ya, berbanding terbalik. Untuk menemukan makna khusus tentang pertobatan Yunus, itu kalau di comparison dengan Yesus itu berbanding terbalik. Yunus masuk ke dalam perut ikan 3 hari, Yesus masuk ke dalam perut bumi 3 hari, ya, sama harinya. Tapi kita patut mensyukuri jikalau pada akhirnya pertobatan Yunus membangun suatu ending yang sama tentang rahmat Tuhan. Yunus ditumpahkan ke darat, ya, menerima kehidupan kembali di darat dan memberitakan pertobatan untuk Niniwe. Yesus dibangkitkan keluar dari perut bumi, lalu membawa pertobatan kepada umat manusia. Yunus membuka rahmat Allah untuk Niniwe, Yesus membuka rahmat Tuhan untuk seluruh manusia dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu ending yang bisa kita dapatkan. Tapi suatu pesan yang rahmat yang khusus yang perlu kita miliki adalah jangan hanya menerima rahmat Tuhan saja, tetapi warisilah hati Bapa, supaya kita menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan dan menjadi pembuka rahmat bagi banyak orang. Dan tentunya kita akan diberi rahmat yang lebih daripada biasa. Tuhan Yesus memberkati di bulan perdamaian ini untuk kita renungkan memiliki hati Bapa yang penuh dengan kasih dan pengampunan.
Tuhan memberkati kita semua dan menjadi manusia yang memberkati orang lain. Amin. Mari kita. Kami berdoa untuk bulan perdamaian Sinode GKMI. Kiranya 1 bulan penuh kami merenungkan tentang kitab Yunus ini. Tuhan memberikan pesan-pesan perdamaian untuk kami lakukan sebagai orang-orang persekutuan Menonet di dunia ini. Kami berdoa untuk Sinode GKMI. Tuhan berkati di dalam karya dan tantangan yang harus dihadapi dalam situasi yang berubah di dunia ini. Kami terus mendukung dalam doa untuk pembangunan kantor Sinode yang sudah berjalan dan berlangsung. Kiranya pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati untuk pendanaan yang sangat besar yang dibutuhkan. Terlebih daripada itu, pakailah Sinode kami untuk menjadi alat pembuka rahmat Allah bagi banyak orang yang masih berlaku jahat dan membutuhkan rahmat Tuhan. Jadikanlah Sinode kami sebagai pembawa damai di dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat GKMI Solo. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, lindungilah kami semua dari serangan virus yang mematikan ini, yaitu virus corona. Kami semua yang masih anak-anak, muda, dan orang tua, Tuhan lindungi kami. Berdoa secara khusus untuk anak-anak dan orang tua yang belum bisa ibadah di gedung gereja. Kiranya Engkau senantiasa melawat dan memberkati mereka, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perekonomian kami. Kiranya Tuhan menolong dan membukakan berkat supaya kami dapat memperbarui kondisi ekonomi kami di tengah situasi pandemi. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat mengatasi situasi yang sulit ini, di mana pandemi tidak menurun tetapi terus meningkat. Kami mohon dan berharap kiranya vaksin dapat segera ditemukan melalui rahmat dan berkat Tuhan yang memakai orang-orang yang ahli di bidangnya. Kiranya vaksin ini dapat betul-betul berhasil dan ampuh untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk seluruh dunia, kiranya seluruh dunia ini mengalami pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami hendak mengakhiri dengan bersama-sama berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, memelihara, dan melindungi di dalam kehidupan kita, anak-anak kita, dan pekerjaan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.